Oke, sebentar. Your screen sharing. Oke, ya. Ya, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Mohon maaf. Jadi kalau untuk kuantitatif, ya, penelitian kita itu lebih berfokus pada pengukuran variabel, ya. Jadi pengukuran variabel. Nah, pengujian hipotesis dan pengujian hipotesis, kemudian ada generalisasi hasil untuk memahami fenomena komunikasi secara objektif. Ya, itu kalau kuantitatif. Ya, nah ada tiga ragamnya. Yang pertama survei. Jadi caranya dengan mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner terstruktur untuk mengetahui opini, persepsi, sikap atau perilaku komunikasi. Yang kedua eksperimen. Yang ketiga analisa isi kuantitatif. Contoh survei misalnya judulnya pengaruh penggunaan media sosial terhadap kepuasan komunikasi interpersonal mahasiswa, misalnya. Tingkat kepercayaan publik terhadap media berita online. Nah, itu juga. Jadi mengukur tingkatnya, ya. Atau preferensi masyarakat terhadap konten komunikasi kampanye politik partai X, misalnya, gitu ya. Nah, kemudian teknik analisisnya biasanya menggunakan statistik deskriptif, menghitung frekuensi, presentasi, rata-rata, juga ada statistik inferensial, t-test, ANOVA, dan macam-macam. Nah, ciri-ciri umum dari penelitian kuantitatif adalah yang pertama dia berbasis angka dan data. Jadi angka-angka, berapa persen gitu ya. Sampelnya representatif dari populasi. Jadi nggak sembarangan ngambil sampelnya. Kalau seluruh Gen Z di Jakarta harus dihitung misalnya ada 5 juta, ya sampelnya harus berapa persen gitu. Ada rumus-rumusnya. Nggak bisa sembarangan main ambil-ambil aja. Terus instrumen terstruktur dan terstandar. Dan analisis statistik untuk pengajuan hipotesis. Sedangkan hasilnya dapat digeneralisasi. Gitu ya. Yang kedua adalah eksperimen. Penelitian eksperimen adalah menguji hubungan sebab akibat antar variabel dengan memberikan perlakuan atau treatment pada kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol. Tuh ya contohnya nih. Pengaruh pesan kampanye anti hoax terhadap perubahan sikap menggunakan media sosial. Ini teman-teman disclaimer dulu ya. Judul topiknya ini jangan dipakai ya. Karena ini sudah ada. Jadi jangan dipakai untuk judul skripsi Anda. Ini ya, Mas Riko, saya disclaimer dulu nih. Mas Riko, ini contoh sudah ada ya. Jadi jangan dipakai untuk nanti Anda membuat skripsi ya. Yang contoh yang lain adalah efektivitas format pesan dalam meningkatkan pemahaman informasi publik. Ya, teknik analisisnya uji perbedaan dan uji pengaruh. Ya, ini eksperimen. Sedangkan yang ketiga dari ragam penelitian kuantitatif adalah analisis isi kuantitatif, menganalisis isi pesan komunikasi, baik berupa teks, gambar, audio, video secara sistematis dan objektif dengan menghitung frekuensi kemunculan kategori tertentu. Langkah-langkahnya itu sudah ada ya. Tentukan tujuan, buat kategori, lakukan coding, hitung frekuensi, dan interpretasi. Contoh topik, analisis konten hoax pada media sosial berdasarkan tema dan bentuk pesan. Representasi gender dalam iklan televisi. Nah, tapi hitungannya tetap tabulasi frekuensi, presentasi. Nah, catatan penting. Pemilihan jenis penelitian kuantitatif harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jenis data yang dibutuhkan dan karakteristik fenomena komunikasi yang dikaji. Nah, ada kelebihannya nih. Kelebihan dari kuantitatif adalah hasilnya objektif dan terukur.
dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, menguji hipotesis dan hubungan antar variabel, efisien untuk data dalam jumlah besar, dan memberikan dasar kuat untuk pengambilan keputusan. Itu kelebihannya. Ya, paham ya? Nah, berikutnya adalah ini yang kita pelajari hari ini. Mata kuliah ini adalah kita penelitian kualitatif. Jadi dijelasin dulu ya, apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermakna, yang berfokus pada pemahaman makna. Jadi nggak cuman sekedar melihat berapa persen, berapa prosentasinya, tapi dia maknanya apa. Kenapa orang kalau meninggal itu kok pakai baju putih, kok nggak baju batik? Kenapa pakai baju hitam, kok nggak baju merah? Nah itu kan ada maknanya. Contohnya misalnya di etnografi ya. Etnografi itu misalnya kita mau lihat perkawinan Cina Benteng misalnya di Tangerang. Itu ada tradisi Cetau. Nah, itu punya makna banyak tuh. Apa misalnya rebutan rebutan makanan dengan adiknya, masuk ke kandang burung, kandang 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 ayam ya. Itu saya nggak tahu kenapa. Tapi itu tradisi dan itu punya makna. Terus kemudian konteks alami sebagai sumber data. Tadi saya udah jelaskan ya. Jadi kalau kuantitatif kan lewat kuesioner penyebaran, nggak ketemu langsung. Nah, kalau kualitatif, kita tuh sumber datanya tuh alami. Langsung kita mengalaminya. Maksudnya gitu. Kita ketemu narasumber, ketemu ngobrol ini. Nah, itu kan tidak ada sekat. Nggak dikirim lewat email, nggak lewat Google Docs gitu ya, atau disebar-sebar gitu. Jadi kita alami. Dan peneliti adalah instrumen utama. Data bisa berbentuk kata, gambar, atau dokumen. Analisis bisa bersifat induktif dari khusus ke umum. Dan hasilnya berbentuk deskripsi mendalam. Jadi, tujuan utama penelitian kualitatif bukan untuk menggeneralisasi. Jadi kalau Anda melihat ini ya, kualitatif tuh misalnya kecenderungan anak Jakarta yang Gen Z yang banyak melakukan hubungan eh, HTS. Apa? Ada yang tahu nggak HTS itu apa? HTS ada yang tahu? Hubungan tanpa Hubungan status, tanpa status, Pak. Pak. Nah, itu banyak ya. Atau TTM, teman tapi mesra. Atau misalnya ada juga yang meneliti tentang toxic relationship. Ada. Nah, hasilnya tidak bisa diberlakukan, oh anak Gen Z tuh semuanya begitu. Nah, itu yang nggak bisa digeneralisasi. Paling ya yang diteliti aja, kualitas itu hanya yang diteliti aja. Oh untuk komunitas ini begitu, oh untuk remaja di Jakarta ini dengan sekian ini, karena dia tidak ada yang namanya sampel dan populasi yang besar, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Lanjut, Aman, Pak, Saya ingin aman. nanya, boleh. Lanjut. Boleh nanya siapa tuh? Siapa yang mau nanya? Boleh? Silakan. Tadi siapa saya yang mau Pak nanya? Dayah Ya, Pak. monggo udah ya. Udah ya. Saya mau nanya Pak, Iya. saya mungkin lebih ke prakteknya kali. Ya, kenapa? Saya mau nanya untuk cara pendekatannya kan kualitatif itu kita otomatis kita harus mencari narasumber ya Pak. Kayak di satu desa itu siapa yang jadi narasumber terpercaya itu kayak pendekatannya kita sebagai orang asing kayak gimana tuh Pak? Nah, itulah uniknya. Anda tidak langsung ketemu, langsung wawancara. Enggak lah. Namanya PDKT. Jadi ke Oh komunitas iya. itu ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi bareng dulu,
Udah aman, udah tenang, udah dianggap keluarga, baru wawancara. Jangan tiba-tiba, Pak saya mau wawancara, ya lari tuh orang. Jadi itu yang namanya teknik-teknik bagaimana pendekatan dengan komunitas atau narasumber. Itu nggak diajarin secara teori, itu dipraktekin. Ah, iya betul, Pak. Makanya kan saya juga bingung kalau cara pendekatan itu seperti apa. Apakah kita kayak datang ke desa, terus kayak nanya, tiba-tiba ya kita menyodorkan beberapa pertanyaan Ya gitu enggak untuk lah, ya nggak puas bisa gitu, itu nggak kita gitu kan. bisa. Jadi harus berkali-kali melakukannya. Jadi harus ini rasa percaya dulu dari orang yang kita mau wawancara. Ada rasa percaya dulu, baru. Tapi kan tergantung penelitiannya, penelitian apa? Kita nggak bisa ke desa terus baru nyari siapa yang narasumbernya. Enggak lah. Kita harus sesuaikan dengan penelitian kita, kita Oh mau iya, ngapain. Nanti nanti jelasin saya nanti studi kasus segala ya nanti ya. Tapi secara umum kita oh harus boleh boleh Pak. melakukan pendekatan-pendekatan manusiawi. Misalnya ya, dulu saya waktu penelitian sama anak-anak jalanan, saya pernah melakukan anak jalanan ya. Kan susah tuh anak jalanan. Diwawancarain, minta ampun susah banget ya. Bener nggak? Iya Anda betul. harus lihat di situ ada nggak premannya yang ngatur tuh anak-anak. Deketin premannya, ngopi bareng, kasih rokok. Udah selesai gini deket, baru wawancara dong sama ininya. Kasih dia, saya dulu gitu, kalau 1 jam kamu dapat berapa sih kalau lagi bersih-bersihin mobil atau ngamen gitu. Ya paling 20.000. Kita kasih 20.000, udah lu nggak usah ngamen, gua kasih nih 20.000. Tapi jawab pertanyaan saya. Nah, gitu caranya. Itu namanya Hmm, pendekatan, ya. Jangan tiba-tiba langsung berarti tergantung nyodorin. kondisi juga ya Pak. Iya, jangan langsung nyodorin, Pak. Saya mau wawancara, lari tuh orang. Itu itu Oh iya teknik, betul itu betul. teknik nanti di lapangan begitu terjadinya. Nggak Soalnya diajarin kan di teori, kita nggak tidak, ada teorinya. makanya tidak tahu prakteknya gitu Pak. Iya, memang nggak ada teorinya, tapi langsung dipraktekin. Oke, Ari, ada apa Mas? Mas Ari, Saya silakan. saya jadi mau nanya, Pak. Boleh. Nah, untuk kualitatif ini, apakah datanya harus kita wawancara orang? Apakah Nah, bisa, misal, contoh kayak misal ada aksi demo apa gitu, demo A. Nah, kita tuh meneliti data-datanya ini dari eh, berita atau bisa, misalkannya dari retweet bisa, orang. Jadi kita nggak ketemu langsung orangnya itu apakah bisa, Pak, buat bisa. kualitatif? Nanti saya belum jelasin nih. Jadi gini, kualitas itu dibagi dua. Yang pertama studi lapangan. Studi lapangan itu ke lokasi wawancara. Yang kedua namanya ATM, analisis teks media. Tidak harus wawancara, tidak harus ke lapangan, tapi menganalisis film, menganalisis berita, menganalisis iklan, di rumah aja bisa. Itu namanya analisis teks media. Jadi bisa ya Mas. Jadi mungkin nanti belum jelas, nanti setelah saya jelasin dulu. Ini kan tadi baru secara umum ya. Nanti akan saya jelasin. Oke, tadi siapa lagi tuh? Tadi ada satu lagi Kalista apa siapa tadi tuh? Halo? Iya Pak, Boleh, sebelumnya boleh. maaf izin interupsi Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Kalista dan jujur saya cukup tertarik dengan penelitian kualitatif ini. Hmm. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Dari pernyataan Bapak tadi kan kalau misalnya kuantitatif itu apabila kita sebarkan dengan angket atau survei itu kan belum tentu semua orang yang sesuai dengan kategori yang kita inginkan isinya sesuai dari kenyataannya. Betul. Melainkan ada juga mungkin beberapa jawaban lain yang mungkin bisa jadi di luar itu. Nah, saya Ya, ingin bertanya dari sisi kualitatif, Pak. Apabila misalkan ingin meneliti sebuah topik yang berkaitan dengan sejarah dan ingin pastinya harus mewawancari seseorang ya, yang apabila kondisinya itu seseorang itu yang hanya tahu tentang bukti sejarah tersebut dan dia sudah tua dengan kondisi di mana dia sudah agak mamai, bagaimana cara peneliti dapat melaksanakan wawancaranya gitu Pak. Dengan oke. kondisi orang tuanya itu mungkin informasi yang diberikan itu bisa saja sudah itu Bisa saja saja. Pak. Oke.
Jadi untuk mengatasi yang seperti itu, wawancaranya jangan cuma satu orang. Jadi misalnya ya, yang tahu sejarah ada 5 orang, lima-limanya diwawancarain. Kalau cuma satu, ya itu cenderung nanti kalau dianya nggak bisa diwawancarain gimana? Jadi harus sumbernya itu memadai, ya, ya kan, dan ada batas sih. Kalau anak kecil boleh nggak diwawancarain? Ya nggak bisa lah. Dia nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Termasuk juga orang yang udah terlalu tua. Lah kalau dia pikun gimana? Dia lupa gimana? Jadi memang harus benar-benar yang dia bertanggung jawab pada apa yang dia tulis. Jadi harus kapasitasnya sebagai narasumber harus bisa memadai gitu ya. Tapi kalau misalnya udah terlalu tua banget ya, cari dong kan emang cuman dia doang yang tahu, cari dan juga didukung dengan riset-riset terdahulu, jurnal atau buku yang bisa dibaca juga. Oke ya. Oke, saya langsung jelasin ya. Tadi kan ada pertanyaan dari Dayah nih. Lalu gimana nih kalau penelitian apakah harus cuma di lapangan? Tadi siapa yang nanya tuh? Ari ya. Oke, kita cek dulu ya. Jadi kalau di sini ya teman-teman bisa lihat nih ya. Ada 9. Oke. Nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor tiba-tiba mati ya. Kenapa Mas Host? Iya Tiba-tiba Pak, mati, tiba-tiba Pak. kayaknya sinyalnya keputus deh Pak. Jadi share screen-nya keulang lagi Pak. Tapi Aduh. di share screen ulang aja nggak bisa kok Pak, di share ulang. Ya udah nggak apa-apa dah. Saya coba cari. Mungkin sayanya yang bermasalah nih. Sebentar, sebentar. Mudah-mudahan. Biasa kalau kameranya dimatiin sinyalnya jadi lebih ngebantu Pak. Oh gitu, kamera. Oh, saya harus Iya. matiin dulu. Mm-mm. Coba. Oke dah. Iya, iya. Oke. Oke ya. Jadi suara saya terdengar ya? Aman Pak, suara masuk Pak. Cuman Suara share jelas screen-nya Pak, kayaknya aman. belum muncul lagi Pak. Ya, sebentar, sebentar. Duh, ya namanya juga kalau online tuh cenderungnya suka begitu. Share-nya hilang ya. Oke. Di mana lagi? Oke. Oke. Udah lihat ya? Kelihat lagi ya? Aman Pak, udah muncul Pak. Oke. Saya ngerekam lagi nih. Terpaksa ngerekam lagi. Tapi tiba-tiba tadi hilang ya. Oh, enggak kok masih stop